إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Pagi ini saya ingin membahas tentang tuduhan pihak-pihak yang tidak senang dengan thariqah, yang secara khusus ya dari kalangan Wahabi menuduh thariqah itu adalah perkara bid'ah, dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Benarkah seperti itu? Jadi alasannya hanya satu, thariqah tidak ada zaman Nabi. Kemudian mereka nganggap thariqah ini dibuat-buat amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi. Karena secara nama istilah thariqah seperti Naqsabandiyah, Qadiri, Syadili, termasuk Tijani, kalau ditanya zaman Nabi nggak ada. Kemudian apakah setiap yang tidak ada zaman Nabi langsung bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar? Lah ini yang perlu kita persepsikan di sini dengan persepsi yang benar. Karena inilah yang menjadi pokok masalah, bukan amaliyahnya, akan tetapi definisinya. Definisinya sama. Yang jadi masalah menafsirkan kata definisi itu sendiri. Sehingga dari sinilah timbul perbedaan-perbedaan dan pemahaman-pemahaman dari yang perbedaannya lentur sampai yang ekstrim. Pada tingkat-tingkat mengkafirkan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, dan thariqah itu amalannya orang sufi. Nah, dari situlah mereka sampai yang hulu mengatakan ya mereka itu telah berbuat sampai pada tuduhan kesyirikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita lihat substansinya. Ya. Jadi kalau kita lihat substansinya, thariqah ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi maksudnya As-Sunnah itu hadis Nabi. Dan Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi. As-Sunnah itu adalah praktek Nabi dalam menjelaskan kepada sahabat dan umatnya tentang bagaimana cara mengamalkan Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sinilah Allah memberi petunjuk kepada manusia dalam Al-Quran, di mana bagi mereka yang ingin selamat harus nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik, contoh yang benar, contoh yang lurus bagi mereka yang menginginkan ampunan, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang ingin selamat dunia maupun di akhirat. Bagi mereka yang ingin ibadah dengan ibadah maksimal, ya, berzikir dan berzikir, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam isyarah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Secara khusus untuk saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk taat kepada Rasulullah itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat kepada Rasulullah itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat kepada Rasulullah perintahnya adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kenapa kok sama kalimatnya? Karena Rasul ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara, tidak berbuat, tidak berperilaku sesuai dengan hawa nafsu manusiawinya.
akan tetapi dia berjalan di atas jalan perbuatan baik perkataan dan kehidupannya 100% adalah mencontohkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Sehingga perilaku Nabi adalah juklak pelaksanaan Quran. Perkataan dan perbuatan Nabi adalah tafsir Quran yang paling pas. Sehingga kalau ada tafsir tidak mengacu dengan hadis Nabi, ya akan melenceng. Para hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, ini jadi ati Allah wa ati Rasul. Adapun ulul amri wa ulil amri, kenapa kok tidak ati'u juga? Kok cukup dengan waw ataf? Dan artinya untuk ulul amri boleh dan wajib kita taat kalau ulul amri ini sesuai dengan Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan as-sunnah. Ketika ulul amri itu melaksanakan ketentuan Allah sesuai dengan Quran, melaksanakan ketentuan Allah sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib taat. Kalau tidak, kita tidak boleh taat. Jadi untuk ulul amr, siapa ulul amr ini? Ulul amri ini bukan hanya pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah pemilik kekuasaan secara politik, ekonomi dan macam-macam. Termasuk juga ya tergolong ulul amri adalah guru-guru kita. Yang ngurusin perkara kita, terutama secara khusus perkara agama kita. Karena yang diurus oleh para guru bukan hanya ngurus agama, sholat dan macam-macam, sampai kepada bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, baik dengan orang Islam maupun di luar Islam dan lain sebagainya. Jika perintah dan larangan, contoh-contoh yang dilakukan oleh para guru ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, wajib kita taat. Kalau tidak, tidak wajib kita taat. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena untuk para ulama, ya, termasuk para aulia, ini tidak dijamin maksum sebagaimana jaminan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalimatnya cukup dengan doa ataf wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulul amri cukup dengan doa ataf saja. Para hadirin dan pemirsa rahimakumullah, inilah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya.